usianya jigo gitu ya. Anda disebut kelakuan minus mungkin karena pemahaman bernegaranya yang kurang. Jadi saya buka hari ini tentang cara cerdas bernegara. Karena saya merasa tergelitik sudah hampir lebih dari 20 tahun tidak ada bapak bangsa, tidak ada yang mengingatkan kemana jalannya arah negara, tidak banyak paham tentang geopolitik dunia, geostrategi dunia, dan geoekonomi. Pertanyaannya adalah, apa sih itu geopolitik? Apa sih itu geoekonomi gitu ya? Jadi saya sederhanakan, geoekonomi adalah kekuatan geografi sebuah bangsa atau negara untuk kepentingan ekonomi. Sekali lagi, geoekonomi adalah kekuatan geografi sebuah negara yang dimanfaatkan untuk kekuatan ekonomi. Itulah namanya geoekonomi. Kalau geopolitik adalah kekuatan politik berdasarkan geografi sebuah negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan negaranya. Jadi kita kasih ilustrasi sederhana. Indonesia punya 5 laut di dalam negara. Dan hampir tidak ada negara yang memiliki laut di dalam negara. Biasanya punyanya selat. Jadi kita ada laut Arafuru, kita ada laut Banda, kita ada laut Jawa gitu ya. Itu adalah laut. Jadi bagaimana memanfaatkan kekuatan geografi tadi untuk kekuatan ekonomi. Kemudian kita tahu di dunia ini ada 6 selat utama. Disebut major strait atau selat utama karena selat itu dilalui oleh kapal-kapal niaga besar. Jadi misalnya tanker gitu ya, kapal-kapal besar. Seperti juga mother vessel, kapal kargo yang sangat besar. Nah, 2 selat itu seperti terusan Suez dan Panama. Dua-dua itu memang luar biasa padatnya dengan kapal-kapal besar. Dan dari 6 selat dunia itu 4 ada di Indonesia gitu. Nomor 1 adalah Selat Malaka, nomor 2 adalah Selat Sunda, nomor 3 adalah Selat Makassar, dan yang terakhir adalah Selat Lombok. Jadi saya sekedar mengingatkan sahabat semua bahwa kalau kapal dari Jepang dia turun dari utara, masuk Selat Makassar, masuk ke Lombok, baru belok ke arah Timur Tengah atau Eropa. Kalau dari Australia, kapal Australia mau ekspor batu bara atau nikel atau apapun dari Australia menuju Cina, menuju negara utara Indonesia, maka Australia juga akan lewat Selat Lombok, lewat Selat Makassar, dan arahnya ke utara Indonesia. Nah, kapal-kapal Cina masuk dari Laut Cina Selatan, turun ke arah Natuna, turun ke arah Singapura, tapi dia juga punya Port Kelang di Malaysia. Jadi tidak harus kapal dia landing atau merapat di Singapura, bisa langsung Port Kelang atau langsung lewat. 1 tahun yang lewat di Selat Malaka, vesselnya lebih dari 100.000 hanya dari Cina saja. Jadi betapa pentingnya Selat Malaka bagi Cina. Kita urai. Negara di utara Indonesia itu semuanya negara produsen. Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong. Kita pisahkan Hong Kong dengan Cina dulu. Kemudian Cina ada Shenzhen, Guangdong, ada Shanghai dan lain sebagainya. 20% produk mereka pergi ke Amerika Utara. Yang 80% pergi ke Afrika dan Eropa, selalu melewati Selat Malaka. Karena itu sejak 2009, Cina merasa penting untuk menguasai Selat Malaka. Makanya ada sebuah strategi oleh Cina yang disebut Malaka Dilema. Kenapa Cina menyebutnya Malaka Dilema? Karena kalau Indonesia sama Malaysia itu kompak,
kita gapit itu Selat Malaka, maka Cina ekonominya bisa bangkrut gitu ya. Nah, yang menarik adalah sejak saat itu by all means, istilah mereka dengan sangat serius, by all means itu artinya berapa aja biayanya, pokoknya Indonesia sama Malaysia harus berantem aja. Sejak saat itu kita nggak akrab dengan Malaysia, dan itu adalah by design. Jadi kalau teman-teman mempelajari dunia intelijen, mempelajari tentang war game, bahwa perang itu bukan hanya sekedar bedil-bedilan, tembak-tembakan, tetapi perang ekonomi juga memerlukan strategi.